Kalau bisa mahasiswa itu selesai tepat 4 tahun, kenapa kau harus bikin dia 5 tahun atau 6 tahun? Arta Wacana ini saya akan jadikan sport university, ya, sport university. Dan sport kalau sampai saya deklarasikan menjadi sport university, maka indikator awalnya ya yang bisa dilihat oleh masyarakat luas ini adalah sport center, ya, sport center. Nah, karena itu auditorium itu menjadi dalam tanda petik, ya, dalam tanda petik itu menjadi satu, ya, wadah yang di dalamnya itu bisa menyelenggarakan sekitar 15 cabang olahraga indoor. Auditorium ini dibangun dengan dana murni, ya, dana Universitas Kristen Arta Wacana, yayasan. Belum ada bantuan sampai dengan saat saya berbicara ini, belum ada bantuan dari pemerintah level manapun. Dengan turnamen PJKR Cup, saya baru dilaporkan oleh ketua program studi, ya, dan teman-teman dari PJKR itu pada 2 minggu yang lalu, ya, menyangkut persiapan dan penyelenggaraan turnamen ini. Dan sebagai rektor, saya sangat menyambut baik, ya, rencana penyelenggaraan turnamen ini di UKW. Apalagi saya kira masyarakat Kota Kupang sudah bisa melihat, ya, bisa melihat dan mengetahui bahwa Arta Wacana sejak tahun kemarin dalam kepemimpinan saya bersama-sama dengan yayasan, ya, kami dalam segala keterbatasan yang ada pada kami telah membangun auditorium, ya, Bahtera Arta Wacana, ya. Semula kami menamakan dia Bahtera Noh karena konsep auditorium, ya, mengambil konsep teologi dari Bahtera Noh, ya. Dan di dalam Bahtera itulah ada terintegrasi dengan stadion, ya, yang semuanya ada di dalam gedung, ya. Dan karena itu di sana akan perhelatan untuk bola voli, ya, bola voli PJKR, ya, Cup akan dilakukan di auditorium itu, ya. Nah, saya memberi izin sekaligus ini menjadi ajang untuk mengajak seluruh pemuda, ya, seluruh pemuda, khususnya untuk seluruh anak-anak muda yang saat ini berada di sekolah menengah atas dan SMK, jadi SMA dan SMK, sedapat mungkin saya bilang mereka SMA dan SMK seluruh Kota Kupang, kalau bisa dikelola baik, undang Kabupaten Kupang, undang TTS, ya, dan bahkan Daratan Timur, ya. Kalau memang itu kalau mereka ini silahkan datang dengan persiapan-persiapan dari teman-teman PJKR, ya. Saya tidak melihat dari aspek hadiahnya, silahkan teman-teman lihat itu, teman-teman sudah biasa mempersiapkan itu, ya. Jadi silahkan mempromosikan, silahkan menyebarluaskan informasi terkait dengan event ini. Target saya adalah sebagai rektor, pertama saya ingin untuk mengenalkan wajah Arta Wacana terkini, ya, wajah Arta Wacana terkini. Ke depan Arta Wacana ini saya secara perlahan-lahan, ya, dalam target yang paling lama
5 tahun ke depan, kalau Tuhan berkenan, Arta Wacana ini saya akan jadikan sport university, ya, sport university. Dan sport kalau sampai saya deklarasikan menjadi sport university, maka indikator awalnya ya yang bisa dilihat oleh masyarakat luas ini adalah sport center, ya, sport center. Nah, karena itu auditorium itu menjadi dalam tanda petik, ya, dalam tanda petik itu menjadi satu, ya, wadah yang di dalamnya itu bisa menyelenggarakan sekitar 15 cabang olahraga indoor. Ini hasil masukan daripada kawan-kawan dari PJKR, ya, Dr. Joni Lumba bersama teman-teman. Ini selalu dari awal, Pak, kita bisa lakukan ini, termasuk bola voli ini. Lalu kami akan kembangkan sport center yang besar, dan kami sudah, ini sementara jalan ini. Kalau ada kesempatan di Tanah Merah, ya, kalau ada kesempatan datanglah ke Tanah Merah. Karena ini kita ada bersama dengan PCI, ya, Kriket Nusa Tenggara Timur dan Kriket Pusat. Kami sementara membangun lapangan kriket berstandar internasional, ya, berstandar internasional. Ini lewat berbagai kerjasama ini. Satu hal yang juga saya minta teman-teman pers, apalagi sebagai alumni, ya, Universitas Kristen Arta Wacana, ya, bahwa ini auditorium ini dibangun dengan dana murni, ya, dana Universitas Kristen Arta Wacana, yayasan. Dan ini murni dana dari ini, belum ada bantuan sampai dengan saat saya berbicara ini, belum ada bantuan dari pemerintah level manapun, belum ada. Ini murni. Jadi dana yang sudah dihabiskan untuk auditorium ini dengan tambahan-tambahan sudah sekarang ini sudah 50-an miliar. Kami masih butuh sekitar 10 miliar untuk yang landscape dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang di Tanah Merah, ya, Tanah Merah itu kita akan bangun 3 lapangan kriket, 2-nya outdoor, 1-nya indoor. Kemarin Ibu Ince datang ke saya, Pak, ini 1 indoor. Dan karena itu kemarin saya minta teman-teman dari PLTI yang didampingi oleh Pak Dr. Ayub Meko, mantan Rektor Arta Wacana, turun ke lokasi, lalu dengan pergi dan memotret seluruh aktivitas yang sudah dilakukan, ya. Jadi pakai drone, ya, drone untuk memotret dan memetakan. Sekarang ini sudah lapangan 1 sudah hampir jadi, nanti posisi lapangan 2 dan bangunan untuk lapangan indoornya. Ya, itu lapangan indoornya. Lalu ada beberapa cabang olahraga lain lagi yang saya sudah dihubungi oleh para pengurus pusatnya untuk mereka mau datang dan minta untuk bergabung ke Tanah Merah, sehingga disitulah akan tercipta sport center, ya. Kedepannya saya akan deklarasikan fakultas, ya, pendidikan, ya, fakultas pendidikan olahraga kesehatan jasmani dan rekreasi. Saya sebut sebagai F-Poker, ya. Jadi saya angkat dia dari program studi saat ini, saya ingin mengangkat dia dengan menjadi fakultas, sehingga akan ada tambahan sejumlah program studi di dalam. Nah, iya, cabang-cabang sesuai cabang. Itu cabang kriket akan menjadi 1 program studi. Cabang taekwondo pasti akan ada 1 program studi, karena kami sudah punya MOU dengan Underwood University di Amerika untuk mengembangkan taekwondo. Itu salah satu contoh, ya, dan masih ada cabang-cabang lain yang gitu itu. Nah, kembali kepada tadi voli, ya, untuk event voli besok.
harapan kami bahwa kalau kemudian teman-teman para pemuda di SMA, SMK merespon undangan daripada teman-teman di PJKR dan mereka terlibat di sini, ya, maka dengan sendirinya mereka akan tahu bahwa ini ternyata PJKR di Arta Wacana ini, ya, bukan saja PJKR yang mengajarkan teori-teori olahraga, tetapi PJKR yang betul-betul mengasah keterampilan dengan praktek-praktek olahraga yang kemudian menjadi modal hidup bagi lulusan UKAW ke depan. Dan karena itu mudah-mudahan mereka tertarik kalau mereka ada di sini, ya, dan mereka sudah menggunakan fasilitas yang baik, ya, bergengsi, mereka kenal PJKR UKAW secara dekat, ya, maka ke depan mereka akan tertarik untuk datang dan menjadi bagian daripada ini UKAW pada waktu-waktu yang akan datang ketika mereka tamat. Ya, jadi ini juga ajang untuk kami mau kasih tahu, kalau PJKR UKAW ini kita serius untuk menjadi, ya, fakultas atau program studi olahraga saat ini yang betul-betul, ya, bisa mengendalikan, ya, seluruh kegiatan olahraga secara akademik, ya, di wilayah timur Indonesia sebagaimana visi daripada Universitas Kristen Arta Wacana. Jadi saya selalu bicara kepada teman-teman saya. Dalam kepemimpinan saya, sejak tahun 2007 saya jadi rektor sampai 2011. Kemudian sekarang berulang lagi jadi rektor sampai 2027. Saya selalu bicara bahwa kampus ini tidak boleh menciptakan, ya, menara gading. Artinya dosen dengan kualifikasi akademik doktor atau magister yang bagus, tetapi kemudian tidak berdampak bagi masyarakat luas, ya. Karena itu saya mendorong teman-teman, ya, teman-teman punya keahlian di bidang apa? Contoh, ya, ini sebagai contoh ada teman-teman Pak Joni Lumbelah misalnya. Beliau kan punya keahlian di bidang sepak bola, ya, kalau saya tidak. Nah, dengan keahlian yang ada pada dirinya, dia betul-betul mengembangkan atau dia berdampak bagi, ya, pembinaan sepak bola di beberapa kabupaten yang menggunakan jasanya. Kan begitu. Berarti kita berdampak. Membina orang muda di kabupaten sebagai pelatih, ya, sebagai macam-macam di situ, ya. Ini kesilakan. Atau teman-teman yang nanti bisa dia di bidang renang, ya, dia doktor di bidang renang atau apa, silahkan bangunlah pembinaan renang. Kita ambil contoh seperti alumni UKAW Pak Henok Bire. Ini kan alumni UKAW Pak Henok Bire. Pak Henok Bire kan kita semua tahu orang ini menjadi pelatih renang untuk anak-anak, ya, banyak remaja, banyak SMA yang kalau kita menyebut salah satu hotel, ya, yang punya kolam renang, itu Pak Henok ada di situ melatih ini. Jadi berdampak. Jadi kita punya ini yang berdampak. Nah, teman-teman ini yang saya minta setiap dokter harus berdampak, tunjukkan dampaknya. Kalau Anda di bidang kepelatihan sesuatu, jadilah misalnya pelatih untuk bidang itu. Atau misalnya menambah sertifikat, ya, sertifikat untuk profesi tertentu, keterampilan tertentu yang kemudian bisa dipakai untuk kepentingan nasional, ya, kepentingan provinsi dan minimal kepentingan lokal kabupaten, ya. Saya kira itu kita berdampak dan tidak usah tutup mata. Kalau memang bisa dipakai untuk pembinaan sampai tingkat kecamatan, kenapa tidak lakukan itu? Ya, sehingga itu kita berdampak kepada ini. Volley ini akan membuka bahwa kita juga mau ini. Kemudian saya mau cari tahu
berapa guru olahraga yang ada di SMA-SMA yang akan terlibat dalam ini yang adalah alumni UKAW. Dan sehingga ke depan juga kita bisa menciptakan satu kegiatan bagi alumni yang sudah tamat, mungkin dulu mereka mendapatkan pendidikan dari teman-teman yang kala itu masih pada level magister, ya semua magister, sekarang di level doktor dan kemudian kepakaran ini, kita akan bikin satu kegiatan tertentu untuk undang kembali mereka duduk dan kita lakukan transformasi knowledge dan skill kepada mereka. Pikir-pikir supaya relasi, ya, hubungan antara kampus dengan alumni harus terus tercipta lewat pembinaan seperti itu. Sebagai kampus Kristen, ya, sebagai kampus Kristen, tentu kami landaskan keyakinan pada firman, pada Kristus. Kita memulai dengan apa yang ada pada jemaat dan apa yang ada pada masyarakat. Saya punya pandangan sejak dulu, tidak boleh kita mempersempit makna daripada kehadiran masyarakat secara plural. Kampus ini dibangun bukan saja dari masyarakat yang berkeyakinan Protestan, tetapi dibangun dari masyarakat NTT yang berkeyakinan Katolik, saudara tua, yang berkeyakinan Muslim, yang berkeyakinan bisa saja Hindu, Buddha yang ada di sini. Kenapa saya omong itu? Karena ketika teman-teman, ya, seperti Anda sendiri ketika kuliah di sini, kan, ya, ini bayar uang pembangunan, ya kan? Pada zamannya, besarannya sesuai dengan besaran pada zamannya, ya. Siapapun yang kuliah di sini tanpa memandang dia dari agama manapun dan suku manapun, dia telah membayar uang pembangunan, dia telah membayar uang sekolah, kan begitu. Nah, uang pembangunan dan uang sekolah ini harus kami pertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat yang telah menghimpun ini. Nah, pertanggungjawabannya itu dalam pikiran saya, harus saya lakukan dalam satu wujud, ya, infrastruktur yang bermakna monumental, ya, yang kemudian bisa dilihat, ya, dan bisa disaksikan pertumbuhan dari kampus ini, kan kita lihat dari situ, ya. Kita bisa saja, ya, oh kampus ini saya kasih, semua orang dikasih sekolah, ya, dikasih sekolah doktor semua, tapi itu tidak terbaca oleh masyarakat, ya toh? Kan tidak terbaca oleh masyarakat. Kita bilang, oh ini akreditasi semua dapat sekian, kita capek juga untuk kasih tahu masyarakat apa itu akreditasi, ya toh? Nah, tetapi kalau kita membangun infrastruktur kampus ini, ya, dan kemudian infrastruktur itu tanpa suara, dia akan dibaca oleh masyarakat untuk lihat, UKW kan bertumbuh bagus. Karena itu ketika saya menjadi rektor tahun 2007, gedung rektorat ini, untuk pertama kali, gedung rektorat ini saya menjadi rektor 2 minggu. Tahun 2007, saya bicarakan kepada yayasan, Pak, kita harus bangun gedung rektorat di depan jalan, di depan jalan utama. Karena di sini kan hanya pohon tuak dan pohon duri, toh. Saya bilang kita bangun di situ. Nah, jadi kita sudah punya sejumlah gedung di dalam yang merupakan peninggalan rumah-rumah para pendeta orang Barat dulu. Kita pakai untuk ini, yang saat ini juga kita masih pakai, tetapi kita harus bangun satu gedung rektorat di depan, gedung utama. Dan yayasan waktu itu Pak Robert Ryukaho, mereka rapat dan oke lah, kita menyetujui dengan beban berat, karena kita punya uang terbatas, sangat kecil.
Kalau pemerintah mah gampang. Kalau kampusnya kampus pemerintah mah gampang, kan rektornya tidak perlu berpikir, ya toh? Rektornya tidak perlu berpikir untuk dari mana uangnya, bagaimana gaji dosennya, bagaimana uang membangun infrastruktur, kan tidak perlu. Tapi untuk perguruan tinggi swasta beda. Rektornya harus berpikir dari mana uang untuk saya bayar gaji dosen, pegawai, dari mana uang untuk saya bangun ini infrastruktur. Itu rektor dengan yayasan sama-sama berpikir keras di situ. Tapi saya katakan kepada Pak, bukankah kita sebagai orang Kristen meyakini bahwa Allah kita kaya, Tuhan kita kaya. Kalau keyakinan itu menjadi dasar pijak untuk kita membangun kampus itu, maka kita harus lakukan. Toh, pasti akan ada berkat dari mana-mana. Dan berkatnya dari mana? Berkatnya dari mahasiswa. Ya, karena itu saya selalu menekankan pelayanan kepada mahasiswa itu harus menjadi yang prioritas. Saya dari dulu saya tidak mau mendengar misalnya, oh ada mahasiswa yang kemudian dihambat karena ini. Ada oknum-oknum yang kemudian, oh ini karena ini mahasiswa merasa diperas, ya mahasiswa ini. Saya tidak suka itu. Saya dari dulu, saya jadi rektor, kalau bisa mahasiswa itu selesai tepat 4 tahun, kenapa kau harus bikin dia 5 tahun atau 6 tahun? Ya, kalau bisa 3,5 tahun selesai. Karena itu konstruksi kurikulum harus diubah sampai dengan paling tinggi 4 tahun. Itu yang saya buat. Karena dari mereka kita bisa sama-sama membangun kampus ini. Tanpa uangnya kan tidak ada uang yang beragama di situ. Ya sama. Nah, mereka kumpul kita jalan. Dan pikiran ini selalu terus bertumbuh di dalam diri saya. Nah, ketika saya kembali setelah saya habis masa jabatan rektor dan saya pergi studi lanjut dan kembali saya dipercaya lagi menjadi rektor, ya 2 bulan saya bilang, Pak Ketua Yayasan, kita mau usia 40 tahun depan, tahun ini toh, saya bicara tahun kemarin 2023 ya, tahun depannya kita sudah akan 40 tahun. Saya tidak nyaman di usia 40 tahun harus mewisuda ya mahasiswa UKW di GOR ya, di hotel, di gedung-gedung, itu saya tidak nyaman. Jadi saya bilang, Pak, sangat tidak elok kalau pada usia universitas sebesar ini, ya, kita punya saudara tua dengan fasilitas itu sudah ada semua, dia lakukan wisuda di rumahnya sendiri, ya. Tidak usah kita bandingkan dengan yang negeri, kita omong yang kita sendiri, ya. Nah, kenapa UKW belum? Maka saya bilang, tidak, saya nekat bangun. Dan yayasan juga seperti pada waktu saya nekat bangun gedung ini. Saya bangun itu ya, kita tidak, uang kita kan terbatas. Uang kita kan terbatas, Pak. Gimana kita nekat? Tapi saya bilang begini, ini ada satu kata yang saya kasih kepada yayasan, Pak. Negara sebesar ini, hutang. Ya toh? Negara sebesar ini, hutang, Pak. Kenapa kita tidak berani berhutang? Kenapa kita tidak berani berhutang untuk kita membangun fasilitas ini? Untuk kita punya mahasiswa, untuk meyakinkan masyarakat bahwa kampus ini bukan kampus dalam tanda petik ecek-ecek. Dan kami mau kasih tahu bahwa karena berbagai gerakan ya dalam kepemimpinan saya, kampus UKW itu ya dalam kedudukannya secara nasional ya itu berada pada kampus status utama, klaster utama. Dari tahun 2022 sampai dengan sekarang UKW klaster utama. Di NTT itu hanya ada 3, sebelumnya hanya 3 yang klaster utama. UKW dahulu dengan Undana, UKW Undana, kemudian menyusul Santo Paulus Ruteng di tahun 2022. Jadi Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng.
Dan terakhir ini ya tahun 2025 ini masuk Politeknik Negeri Politani ya. Masuk Politani juga ini. Jadi di NTT dengan 57 perguruan tinggi sampai 60-an ini ya, yang termasuk negeri ya. Yang masuk di dalam kelompok atau klaster perguruan tinggi nasional, klaster utama dalam ukuran nasional itu hanya ada 4. Nah, karena itu saya mau mempertahankan ini dengan menghadirkan fasilitas-fasilitas ya, yang ya kita fasilitas modern lah. Kita modern, sehingga kita berani bersuara. Lulusan saya harus percaya diri. Lulusan UKW harus percaya diri. Nah, supaya mereka percaya diri, fasilitas-fasilitas ini ya itu menjadi ya laboratorium mereka untuk mereka mempersiapkan diri. Silahkan lakukan laboratorium untuk PJKR. Kalau 15 cabang olahraga dia bisa ini ukuran-ukuran yang internasional dia bisa lakukan di auditorium ini. Apalagi ya. Target PON ya UKW menjadi kan sudah diputuskan 3 cabang olahraga ya, termasuk volley ini. Kenapa kami dahulu volley ini? Volley ini penyelenggara volley putra putri akan ada di UKW. Jadi sudah diputuskan di Jakarta ya, UKW akan dapat, dan salah satunya kriket. 2 cabang. Ya, 3 ya, 2 indoor, 1 outdoor, dan itu outdoornya kriket. Nah, kriket ini di Indonesia, lapangan kriket di Indonesia ini baru akan ada 2. 1 di Bali, 1 di Artawacana, milik Artawacana. Yang ya. Dan ini dengan karena ketua alumni UKW ini kan Ibu Ince Sayuna. Dia ketua PCI Persatuan Kriket Indonesia wilayah NTT ya. Ini ketua alumni yang betul-betul luar biasa. Ya. Betul-betul dia mencurahkan perhatian, mencurahkan pikirannya untuk UKW sebagai lembaga UKW. Dan karena itu kami berusaha untuk membangun jejaring kemana-mana, ya. Maka kami alumni juga siap mendukung secara pers juga. Itu yang saya harapkan. Saya harapkan alumni mendukung kami secara pers, ya, menyebarluaskan informasi, ya. Itu yang kita harapkan. Sebarluaskan informasi tentang apa sih keunggulan kampus ini. Kenapa misalnya mereka nanti ke depan itu adik-adik yang tamatan SMA itu harus memilih kampus ini, ya, ya. Kenapa harus memilih kampus ini? Saya selalu katakan itu. Minta maaf, saya bilang coba kita cek seluruh pengacara yang ada di NTT di Kota Kupang ini, ya. Ya. Yang pengacara hebat di Kota Kupang itu pasti UKW, ya. Pasti dosen UKW, ya. Silahkan cek saja untuk ini, pasti dosen UKW. Nah, jadi itu kita mau tampilkan. Saya selalu dorong teman-teman, tidak boleh you jadi dokter, tetapi hanya bisanya mengajar saja. Kau jadi dokter, kau hanya bisa berdampak dengan silahkan melakukan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas, termasuk menjadi pengacara. Kan begitu kan? Tinggal kita atur. Saya tidak mau untuk mengekang dosen untuk hanya ada di dalam kampus ini, tidak bisa. Karena dosen itu punya peran, ya, 3 dharma. Dan sekarang Artawacana bukan 3 lagi, 4. Maka kami punya catur dharma. Pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dharma keempat, yaitu dharma, ya, spiritualitas berbasis imago Dei. Nah, itu kita punya. Ya. Pesan terakhir untuk panitia yang akan melaksanakan program ini. Ya. Pesan saya kepada panitia, ya, adalah bahwa biasanya awal itu sangat menentukan langkah selanjutnya. Persiapkan diri secara baik-baik, ya, persiapkan event ini secara baik-baik, karena ini menjadi event awal. Kalau event ini dipersiapkan baik dan dilakukan secara baik, maka tahap berikut akan ada daya tarik dan disenangi oleh
mereka mungkin lebih banyak lagi, karena dia akan membawa cerita baik keluar. Karena itu, siapkan ini secara baik-baik. Terus berkomunikasi, ya, dengan kalau memang butuh harus datang komunikasi dengan rektor, kalau ada hal-hal yang perlu untuk dikomunikasikan, ya, silahkan. Terus berkomunikasi dengan teman-teman media untuk menyampaikan, mempublikasikan berita-berita yang secara baik, ya. Dan sekali lagi, saya harapkan panitia jangan sekali-kali misalnya menjanjikan adanya hadiah yang kemudian tidak dapat diwujudkan. Ya, ketika panitia mengatakan ini event ini begini, uang pendaftarannya begini, ya, karena ini kami akan menggunakan fasilitas indoor, ya, fasilitas indoor itu kalau dia mau masuk itu saya bilang harus terapkan tiket masuk Rp5.000 satu orang, ya, karena Rp5.000 ini kan kita mau pakai untuk fasilitas pemeliharaan gedung, ya. Ya, jadi ini itu silahkan itu diatur. Tetapi kemudian yang dijanjikan juara 1 harus begini, juara 2 itu harus dipatuhi. Kan Dan begitu. ada dukungan dari Bank NTT, Bang? Pasti ada dukungan dari Bank NTT. Bank NTT. Ya, itu kan silahkan itu dikomunikasikan dengan Bank NTT apakah ada atau ini. Tapi saya yakin panitia sudah punya cara untuk ini, ya. Nah, ini kan biasanya terakhir kalau minta dukungan kampus, rektor tinggal bikin surat kasih ke lembaga perbankan yang mungkin memberikan. Tingkat komunikasi panitia ke pihak rektorat sudah, Bang? Sudah 2 minggu lalu sebelum saya ke